Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Alfi Karunia Isoyuni. Nah, di sini saya akan membahas mengenai proses persuasi. Check it out. Nah, sebelum membahas mengenai proses persuasi tersebut, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu persuasi. Nah, jadi persuasi itu adalah kegiatan untuk mengajak seseorang untuk mengubah emosi serta sikapnya sesuai dengan isi pesan yang mana secara tersusun dan terstruktur. Nah, terus bagaimana sih proses persuasi itu? Nah, jadi proses persuasi itu ada 4, yaitu pertama ada memperhatikan pesan, yang kedua ada memahami, yang ketiga ini ada mengingat, dan yang keempat ini ada berperilaku. Nah, jadi pertama itu ada memperhatikan pesan. Jadi memperhatikan pesan itu yang seperti apa sih? Nah, jadi misalkan kita mendapatkan suatu pesan, contohnya aja, jangan membuang sampah sembarangan. Entah kita mendengar atau kita melihat bacaan yang mengatakan jangan membuang sampah sembarangan itu. Nah, terus kita memahami, masuk ke dalam proses kedua nih. Apa sih, kenapa sih kita nggak boleh membuang sampah sembarangan? Kenapa sih orang tua saya nggak bolehkan saya membuang sampah di jalanan? Kenapa sih guru-guru mengatakan harus membuang sampah sembarangan? Padahal kan enak, tinggal buang sampah di jendela, buang. Tinggal buang sampah di jalanan, buang. Kan nggak menyusahkan. Nah, jadi di sini masuk ke dalam proses kedua, yaitu memahami. Oh, kenapa nggak boleh buang sampah sembarangan? Adalah karena kalau buang sampah sembarangan itu bisa mengotori lingkungan. Dan juga kalau buang sampah di sungai bisa mencemari air. Kasihan kan binatang-binatang yang di dalam air seperti ikan-ikan, itu kan nggak bersih jadi airnya itu. Terus kalau buang sampah sembarangan bisa mengakibatkan tersumbatnya saluran air, jadi bisa banjir. Oh, setelah itu dia memahaminya dan masuk ke dalam proses ketiga nih. Jadi proses ketiga itu adalah mengingat. Dia mengingat nggak boleh buang sampah sembarangan. Jadi saat dia mau buang sampah sembarangan, dia mau buang sampah di jalanan, dia mau buang sampah di sungai, dia mau buang sampah di tempat-tempat terserah sesuka dia bakal mengingat, oh nggak boleh nih buang sampah sembarangan, nanti bakal banjir. Oh nggak boleh nih buang sampah sembarangan, nanti kasihan binatang-binatang yang di dalam air. Oh nggak boleh nih buang sampah sembarangan, bisa mengotori lingkungan, bisa bau. Karena satu sampah yang kita letakkan di suatu tempat itu akan mengakibatkan orang lain juga ikut serta dalam peletakan sampah tersebut, karena menganggap, oh ini tempat sampah nih, soalnya ada sampah yang dibuang di sini. Jadi orang pertama membuang sampah karena bilang, oh nggak apa-apa, orang nggak ada sampah juga di sini, sembarang aja. Nah, orang kedua dilihat, oh ini ada sampah, nggak apa-apa kok, cuma 2 sampah, nggak bakal menumpuk. Nah, terus orang tiga datang lagi, oh cuma ada 2 sampah nih, nggak apa-apa, tambah 1 aja, orang 1 aja. Sehingga bisa menumpuk dan terjadi pembauan. Kasian kan orang-orang yang tinggal di lingkungan tersebut bakal kebauan karena sampah-sampah yang menumpuk tersebut. Nah, masuk ke dalam proses kelima nih. Yang kelima ini, maksud saya masuk ke proses keempat, yaitu perilaku. Jadi dia memperilakukan. Setelah dia memperhatikan pesan, dia memahaminya, dia mengingatnya, maka dia akan berperilaku sebagaimana isi pesan tersebut. Gak boleh buang sampah sembarangan. Saat mau buang sampah, dia ingat, gak boleh buang sampah, nanti bisa banjir. Gak boleh buang sampah, nanti kasihan orang-orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Jadi dia membuang sampah di tempat sampah, di tong-tong sampah yang telah disediakan oleh lingkungan sekitar. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Nah, thank you for watching, and bye-bye!